ini adalah kita ngikutin rumus persamaan ini. Nanti kita lihat aja realnya. Nah, ini contoh bilangan desimal. Ya. Contoh bilangan desimal itu 5, 1, 8, 5. Ini kan angkanya kan urutannya 0 sampai 9 gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk contoh bilangan desimal ini ya, ini udah dalam bentuk konversinya nih ya. Ini nanti aja kita lihat. Nah, untuk bilangan biner itu radiknya 2. Jadi digitnya itu ada 0, 1 aja. Nah, misalnya jadi di sini 10011 ini sebenarnya 2 ini enggak ini ya. Ini maksudnya 0 ini maksudnya. Ini misalnya 0 nih. 0 nih salah nih. Malah 1 lah ya. 1001111 ini 1 nih ya. Angka 1. Nah, ini ini jadi ada di sini ada MSB, LSB. Jadi MSB di sini adalah most significant biner, ini loss significant. Jadi ini maksudnya urutan angkanya yang paling besar faktor pengalinya. Ini urutannya yang paling bawah gitu maksudnya. Ini angka 2 ini 1 ya. Nah, ini untuk kalau kita mau konversi ke dalam bentuk bilangan desimal, ya caranya seperti ini. Salah satunya ya, dan seterusnya ini kita bahas nanti aja. Nah, itu juga nih 1012 ya. Gitu. Ini kan kalau diubah dalam bentuk desimal. Nah, sistem radik ada sistem desimal tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Desimal itu radiknya bilangan dasarnya itu 10. Impunan digitnya adalah 0 sampai 9. Contohnya 2, 5, 5, 10. Ya. Untuk bilangan biner, radiknya itu 2, digitnya itu adalah 0, 1. Ya, contohnya 1, 1, 1. Tadi kan 0, 1 juga bisa ya, tidak 1 semua, 1, 1. Tapi di sini cara penulisannya itu dia angka 2-nya di sini gitu. Ya, ini berarti ya bilangan desimal, ini angka 2. Ini bilangan, kita kelihatan dari angka 2 di sini adalah, oh ini ternyata angka bilangan biner. Nah, untuk oktal, angkanya itu adalah 0 sampai 7. Nah, angkanya 0 sampai 7. Ya, radiknya 8. Nah, cara penulisannya adalah 3, 7, 7. Di sininya, misal contoh angka 7377, berarti di sininya radiknya 8. Nah, untuk heksadesimal itu radiknya 16, angkanya 0 sampai 9. Jadi angka 10 sampai 15-nya itu adalah dia dilambangkan dengan huruf abjad. Jadi A, B, C, D, E. Jadi kalau A ini kalau kita konversi berarti sama dengan 10 ya. Sedangkan B-nya itu 11, C-nya itu 12, D-nya itu 13, E-nya 14, F-nya 15. Nah, contoh penulisannya adalah radiknya di bawah 16 ini. Itu ya, itu dasarnya. Nah, ini konversi radik. Jadi konversi bilangan radik ke desimal. Nah, rumus konversi radik ini ya ini kan rumusnya ya. Tinggal bilangan dasarnya berapa dikalikan R pangkat I. Jadi R ini bilangan radiknya berapa gitu ya. Kalau kita ngerubah ke dalam bentuk angka binernya radiknya 2 ya berarti kita kalikan 2 pangkat mulai pangkat yang tertinggi. Nah, ini contoh. Ini 1101 ya. Kalau 11 ini ya, ini kan 1110012 ya kan. Nah, ini berarti bilangan diri 2. Nah, untuk mengkonversi kita ubah dari ini berarti ini sebenarnya soalnya itu gini. Jadi angka biner 2 ini kita harus ubah ke dalam bentuk desimal ya. Nah, desimalnya seperti apa? Nah, ini ya. Kita lihat. Jadi ini kan tadi di awal bahwa nilai yang tertinggi ini kan yang paling kiri ya. Nah, di ini berarti 1 tinggal kali, karena bilangan radiknya 2, berarti 2 pangkat 3. Terus 1 sini juga 1, 2 pangkat 2. Karena di sini 0. Nah, kalau di sini 0 kan tidak perlu ditulis karena udah pasti nilainya 0 kan. Harusnya kalau mau ditambahkan ini kan sebenarnya 0 kalikan dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Pangkat 3 ya gitu.
Ya, harusnya kan 0 ya. 0. Nah, tapi kan karena di sini nilainya kan sama dengan di sini adalah nilainya kan 0. Ya, karena nilainya 0 jadi tidak perlu ditulis di sini gitu. Makanya dia langsung pangkat 3, pangkat 1 katanya ini ya. Pangkat 1. Dia aja sih. Ini pangkatnya, ini pangkat 1 nih. Ini pangkat 1. Jadi urutannya ini kan 3, 2, 1. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan 0 kan pasti hasilnya 0. Nah, karena 0 jadi tidak perlu tulis ini nggak apa-apa. Jadi tapi urutan pangkatnya harus jelas. 3, 2, 1, 0 gitu. Nah, 2 pangkat 0 kan 1. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 13 desimal. Nah, untuk bilangan desimal oktal, angkanya misalnya ini soalnya 572, kita konversi ke bilang desimal gitu. Nah, ini sama ya, tinggal 5 kalikan 8 pangkat 2 karena radiknya kan 8 sini. Terus 7 dikalikan 8 pangkat 1 gitu ya. Terus 2 kalikan 8 pangkat 0. Nah, hasil ini jumlah ini adalah ini jumlahnya seperti ini ya, sama. Terus untuk bilangan heksadesimal 2A 16. Nah, ini juga sama. Jadi sini 2 kali 16 pangkat 1 plus 10 kali 10 16 pangkat 0 ya. 0. Dan dijumlahkan jumlahnya 10. Nah, terkait contoh yang ini ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Izin bertanya Bu, ini bukan yang set ini Bu, ya. Berapa? Set yang mana? Sebelumnya, yang set sebelumnya Bu. Ini? Enggak, udah kelihatan bukan kelihatan. Ini? Izin tanya Bu. Saya tuh masih bingung Bu, kenapa bisa dapat 255 111 377 itu Bu. Oh, ini kan contoh aja. Contoh penulisan. Oh, contoh penulisan aja Bu. Ini kan gini, bilangan desimal. Contoh lambangnya itu adalah radik 10, desimal itu radiknya 10 ya. Nah, apa aja nilai desimal itu apa aja? 0 sampai 9 ya kan. Contohnya apa? Misalnya 2, 5, 5, 10 gitu ya. Tapi kalau seandainya ditulis kalau misalnya 2, 5, 5 F ya kan. Kalau di sini tulis 10 berarti kan salah ya kan. Kalau ini salah karena ini kan bilang radiknya kan 10. Nah, sedangkan desimal itu kan angkanya 0 sampai 9, ya kan? Kalau ada add, kalau di sini 10, berarti ini soalnya salah, berarti tidak. Kalau ada soal gini kan sebenarnya kalian tuh dijebak sama soal. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, jangan diteruskan jawabnya. Jawab aja tidak terdefinisi. Kenapa? Karena bilangan add bukan bilangan desimal, tapi bilangan heksadesimal. Itu kasih penjelasannya, ya. Oh, siap. Contoh aja itu, contoh penulisan. Ada lagi? Ibu mau nanya dong. Ada ya? Yo. Tadi contoh soal yang tadi Bu yang 2A berapa gitu. Nah, iya. Nih. Oh, enggak ding Bu, bener berarti. Saya yang salah lihat. Oh, gitu. Betul ya. Ya. Yang 2A ini kan bilangan heksadesimal ya kan. Nah, A kan 2 kali 16 ini. Nah, kalau A ini kan diterjemahkan kan 10 angkanya, makanya tulisnya 10. Jangan A kali 16. Boleh juga sih kalau tahu udah langsung, nggak apa-apa gitu. Jadi jumlahnya desimal sini. Udah ya. Kita lanjut. Bu izin. Yo. Itu kan contohnya kan dari bilangan desimal, bilangan biner ke bilangan desimal. Kalau dibalik gimana Bu penjelasannya? Bisa dibalik. Berarti dibagi. Tapi nanti yang dibagi ada juga konversi bilangan desimal kan nih mau lanjut ya. Konversi bilangan desimal ke biner. Ya. Oke, baik. Ini slide selanjutnya. Oke. Nah, konversi bilangan tadi kan ini kan konversi bilangan
ini kalau ini adalah bilangan ini ke desimal, ya kan? Sekarang gimana bilangan desimal ke biner? Nah, ini kan kita beda-bedain lagi nih. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner, gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya tidak ada lagi atau 0. Sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Jadi nilai yang tertinggi yaitu. Jadi sisa yang terakhir itu yang paling tinggi, sisa yang pertama itu adalah yang paling rendah nilainya. Nah, ini contoh konversi 139 ke biner, ya. Nah, ini kan gini, 199 bagi 2, karena kita bilang yang bagi ke biner, berarti semuanya dibagi 2, ya. Semuanya bagi 2, 89, sisanya 1, gitu ya. Nah, 244 bagi 2, 44 bagi 2 berapa? Nah, ini kan sisanya 1, terus 22 bagi 2, sisanya 0, seterusnya ya. Terus 22 dibagi 2, kan 11, sisanya 0, terus 11 dibagi 2, sisanya kan 5, sisanya 1. 5 dibagi 2, ya. 5 dibagi 2 berapa? 5 bagi 2 kan 2 nih. Jadi dia urutannya itu gini ya. Ini dibagi ini, nanti taruhnya sampai sini gitu. Terus saja. Terus ini dibagi ini, taruhnya sini gitu ya. Gitu. Nah, ini sama sisanya sampai sisanya 0. Nah, 2 bagi 2 kan 1. Nah, sisanya 0. Nah, 1 dibagi 2 ini kan tidak ada lagi, berarti dia hanya 0. Gitu, ya. Nah, jadi cara penulisannya adalah yang terendah di sini LSB, ya. Ini kan sisanya 1. Ini kan 1 dibagi 2. Iya benar kan? Bisa 1. 2 dibagi 2 1 maksudnya ya. 2 bagi 2 kan 1, sisanya 0. 1 dibagi 2 kan 0, sisanya ini 1 nih, sisanya ini 1 maksudnya ya. Nah, ini sebenarnya sisa 1, jadi penulisannya ini pindahin langsung ke sini aja. Nah, jadi cara penulisannya berarti tinggal urutin aja 1 taruh sini. Jadi dari bawah ke atas gitu. Ya, dari bawah ke atas. Jadi 101 10011. Jadi dapatnya 2 gitu. Ada pertanyaan enggak? Kita coba 13 saja. Kita buat yang 13 contoh tadi ya. 13. Ini kan 13 10 dikonversi kita ke 2. Nah, yang contoh soal yang pertama tadi ya. Nih, hasilnya benar nggak nanti dia 1101 ya, kayak gitu. Nah, ini caranya sama, boleh kita susun begini biar enak. Nanti 13. Boleh kayak gini atau boleh gini ya. 13 bagi 2. Nah, sisanya saya nggak usah tulis sisanya lagi. 13 bagi 2 berapa? 6 ya. 6 Bu, sisa 1. 6 sisa 1. 6 Bu, sisa 1. Ya. Nah, ini juga 6 bagi 2. 3. Ya. Sisanya 0. Gitu ya. Nah, 3 bagi 2. 3 bagi 2 1. Berarti sisa 1. Nah, kita cukup tulis sininya aja. Jadi nilainya diurut dari sini sampai ke sini. Ya. Sehingga 13. Jadi hasilnya adalah 1 1 0 1. Ya kan? Sama nggak macam yang tadi? Ya kan? 1 1 0 1. Sama kan? Nah, misalnya gini. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Jadi kita tarik. Mana? Ada pertanyaan nggak ini? Paham, Bu. Si gampang ya. Nah, sekarang yang tadi konversi bilangan desimal ke oktal. Kebalikannya ya. Tadi sama nggak 179 angkanya? 179 ulangin.
Kita lihat aja contoh yang ada dulu ya. Nah, kalau konversi desimal ke oktal, berarti semua pembaginya dengan 8, ya kan gitu. Nah, jadi 179 dibagi 8 sama dengan 22, sisanya 3. Ya kan gitu. Kan 22 kali 8 itu kira-kira 176 gitu ya. 176 berarti sisanya 3. Nah, terus 22 bagi 8. 22 bagi 8 kan ini sisanya 6 gitu. Nah, nilainya adalah 2, 6, itu 2 bagi 8 ini agak kacau nih tulisannya ya. Nah, itu. Nanti saya contoh yang lain aja. Nah, sisanya adalah 2, 6, 3. Jadi hasilnya gini. Nah, coba kita lihat contoh yang sebelumnya. Kita harus membuktikan ini aja. 392 ya. 392. Nih, 392 kita konversi ke 8. 3, contoh soal yang sebelumnya kan sudah ada 392, ini kan 10. Nah, dikonversi ke 8 berapa? Ya. Nah, ini sama, kita boleh ngikutin yang kayak yang di sebelah kiri. 392 dibagi 8. Nah, 392 dibagi 8 berapa? Yang bilangnya genap. 49. Berarti kita ambil aja 320 misalnya. 8 kali 8 aja 36 ya kan? Ini 392 ya. 8 kali 8, 64. 8 kali 8, 49, 49, Bu. 3 kali 6. 49, Bu. 8 kali berapa biar dia nilainya ini? Berapa? 49, Bu. 49. 49, Bu, sisa 0. 49, Bu. Sisa 0, Bu. Sisa 0, Bu. Kalkulator aja. Iya, udah, Bu. Iya, Bu, 8 kali 49, 392. Sisa 0, Bu. Berapa? 49. Iya, 49 sisa 0, Bu. Iya, Bu. 49 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 49 sisa 0. Ya. Terus ini dibagi 8 lagi. 6, sisa 1. 6. Berapa? 6 Ini sisa 1. bagi 8 6 sisa 1. 6. Nah, Sisa 1. ini kan tidak bisa udah nggak bisa dibagi lagi kan? 6 ini kan sudah kita tidak bisa bagi lagi dengan 8, nilainya kecil. Ya. Berarti nilainya adalah dari atas ke bawah. 6 10. Oh ya. 6 10. Benar enggak 6 10? Kok 6 10 itu? Berarti ada yang saya harus salah nih. 572. Harusnya 572 harusnya. Bu, di contoh yang tadi salah itu, Bu. Hah? Dicoba Yang ke di slide mana? yang tadi, Bu, yang pertama. Yang itu. Salah jumlahnya ya? Nah, itu kan 2 kali 8 pangkat 0 harusnya 2, Bu. Bukan 16. Oh iya, 2 benar. Nah, kamu teliti ya, perbaikin ya nanti slide-nya ya. Iya, Bu. Nah, 2. Jadi dijumlahin berapa ini? 320. 8 harusnya ya. 37. Ya, kira-kira gitulah ya. 320 ditambah 56 ditambah 2. Terus 378 ya. 378 Ibu. Ya, 378. Ya, berarti ininya yang kita perbaiki. Ini kalau seandainya angka ini ya, kalau 392 berarti nilainya ini gitu. Ya. Nah, ini contohnya berarti tambah lagi. Berarti 372. Ya. 372 kita bagi dengan 8. Sisanya berapa tadi? 378, Bu. Nah. 378. Hah? 47 sisa 2, Bu. 47, Bu. 47. Oh, 378 ya. 378. 378 dibagi 8 berapa? 47 sisa 2, Bu.
Berapa? 47 Sisa 2. 47 sisa 2. Sisa Sisa 2 2. Bu. Ya berapa? Sisa 2. Sisa 2 Bu. Sisa 2, Bu. Ya, sisa 2 ya. Sisa 2. Ini 47 tadi ya. Nah, 8 berapa? 4. 8 5 ya. 5 lah. 8 kali 5 kan 5 Bu. Sisa 7. ya 5 ya. 5 Bu. Sisa 5. Ini 7 ya kan? 7. Nah, Ya, sisanya Bu. 7. Berarti nilai angkanya adalah 5, 7, 2. Sama nggak sama contoh tadi? Nah, kan sama kan 572. Ya. Jadi benar tuh. Ini udah paham berarti ya. Kita lanjut lagi konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, ini sama, tapi semua pembagiannya dari angka dengan 16. Nah, gini. Nah, 1,9 bagi 16, ya kan? 1,9 bagi 16 itu adalah 0 yaitu. Sisanya 3, 0 berapa? 179 bagi 16 kan 11, sisanya 3 gitu maksudnya. Ya kan? Nah, nanti sehingga nilainya itu adalah 0,3. Nah, 0,3. B3. Nah, B itu kan 11 itu kan adalah nilainya B, jadi berarti B3. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang sebelumnya apa tadi? 2A ya. 2. Ini kita buat 42 10. Ini kita ubah ke 16. Nah, berapa? Ini 42 dibagi dengan 16 ya. Dibagi 16. Sisanya berapa? Hasilnya berapa? 32. Berarti dibagi 42 bagi 16 berarti 2 ya. 2. 2 Bu. Ya kan? Sisanya 10. 2 kali 16 32. Berarti sisanya 10. Ya udah, 2 dibagi 16 kan udah nggak bisa lagi. Berarti angkanya tinggal ini. 10. Berarti dia 2 2A. 2A. Kita lihat dulu konversi A ini dalam heksadesimal adalah A. Jadi dia 2A. Ya. Ya kayak gini. A kan, benar kan? Ya, ini tuh yang apa yang lininya ya, konversi ini. Udah paham ya? Ini udah banyak jawab tadi. Nah, sekarang gimana konversi bilangan biner ke oktal? Nah, gitu. Konversi bilangan biner ke oktal. Tadi kan desimal ke oktal dan seterusnya ya, oktal ke desimal. Nah, untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Misalnya gini. Ini gampang nih. Konversikanlah, ini kan bilangan biner ini ya. Ini bilangan biner nih. Maksudnya gini ya, bilangan biner 2. Nah, konversikanlah 101 ini ke bilangan oktal. Nah, jadi ini kita kelompokkan 33 ya kan, 33 digit. Lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB. Nah, posisi LSB kan di sini. Ini kan LSB nih. Ya, LSB-nya itu di sini, paling kanan. Karena nilai paling rendah. Kalau posisi sini adalah MSB kan gitu. Ya, ini kan adalah MSB. Nah, kelompokannya 33. Nah, kita kelompokkan dari sini 3. Ini ya, kalau kita belah langsung ini 3 taruh sini. Ini juga apa? 0, 1, 1. Oh, ini maksudnya 1 ke sini ya. Salah, ini maksudnya turun dia.
Biar lebih enak ini aja, saya hapus lagi aja nih. Maksudnya ini soalnya adalah ininya satunya naik ke sini 1. Nah, gitu. Sehingganya 2. Ya, makanya dia posisinya ada 0, 0, 1, 1, ya kan? Jadi soalnya itu sebenarnya aslinya gini. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah, kalau kita kelompokkan 3, berarti kan dia ini batasnya 0, 1, 1. Terus ini batasnya lagi 0, 1, 1, 0. Terus ini batasnya lagi 1, 0. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan aja. Nah, gimana ini nilai 3? Kita harus tahu kalau kita pakai kode biner gini aja. Jadi kodenya itu adalah kalau kode biner itu 8432 ya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bentuk oktal, jumlahnya ini aja kita ambil. 432 kodenya ya. Kodenya itu adalah 432. Makan 2. Angka di sini ya, kalau 2. Terus kalau di sini, kalau dia ada angka 1, misalnya dari sininya 1, 1, 0. Berarti ini satunya ini adalah angka 2, turunkan. Angka 1 ini berarti on, berarti di sini jumlahnya 3. Ya, berarti jumlahkan aja nih. Nah, ini kan angka 0, berarti angka 4-nya nggak aktif. Berarti ini 0 ditambahkan 8432. 8432. Itu, ya. 8421 salah 8421 salah saya. Misalnya nih 8421. 8421. 8421 salah ya. Ini kan jumlahnya 16 kan. 8 tambah 4 12. 15 berarti nah, itu. Jadi ini dua, 1. Nah, berarti ini nilainya adalah berarti kalau 1 jalan nilainya 2-nya dijumlah tambah turunkan, satunya berarti jumlahkan berarti jumlahnya 3. Makanya di sini angkanya 3. Nah, untuk 110, untuk 110 berarti yang on itu adalah 110 ya. Kita tinggal lihat aja 110. Berarti ini angkanya 6. 4 tambah 2 6. Nah, untuk 10 berarti 10 di sini ya, 10 berarti nilainya 4, yang lainnya adalah 0. Berarti sininya nilainya ya. Saya buat sini aja deh. Kira-kira ada pertanyaan nggak ini? Sampai saya jelasin. Nah, untuk 10 berarti kan posisinya 10. Berarti sininya 2, yang 0-nya nggak dihidupin berarti ininya 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 263. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Bu. Bisa dilanjut dulu. Lanjut ya. Kalau Iya, contoh lain bisa ya. Ya. Konversi bilangan oktal ke biner, sebaliknya. Jadi ini biner harus dilakukan dalam terjemahan setiap digit bilangan oktal ke digit 3 bilangan biner. Nah, gini, tadi kayak 263 tadi. Ini kan 263. Nah, 3 berarti dikonversikan 0, 1, 1. Karena kita tetap gunakan kode 4, 2, 1. Ya. Nah, agar jumlahnya 3 gimana? Agar jumlahnya 3. Berarti di sini 1, di sini 1, ya kan? 2 tambah 1, 3. Makanya di sini 0, 1, 1. Gitu ya. Nah, terus untuk 6. 6 itu berarti 4 tambah 2. Berarti yang ini yang on.
1, 1. Makanya 1, 1, 0. Nah, untuk 2, berarti 2 yang di sini, ini yang 0, apa, satunya di sini ya. Berarti yang lainnya adalah 0, ini 0. Jadi 0, 1, 0, gitu. Nah, jadi 268 dalam oktal itu sama dengan 010, 11, 00, 11. Karena 0 di depan tidak ada, artinya kita bisa menuliskan cukup angka ini aja, gitu ya. Yang keduanya di bawah. Paham ya? Ini gampang nih yang gini biner-biner ke oktal ini. Itu juga yang heksadesimal sama. Kalau heksadesimal kita kelompokkan menjadi 4 digit. Nah, gitu. Contoh, ini kan ada bilangan biner. Ini duanya di bawah ya. Duanya di bawah, bukan di atas. Salah, ini di bawah. Nah, kita kelompokkan 44. Mulai dari yang kanan. Nah, ini kan kita kelompokkan 44, 1, 1, 1, 0. Ini kan pembatasnya 0, 1, 1. Nih, 1, 0, 1, 1. Nah, ini baru kita gunakan kode 8, 4, 2, 1. Biar kita gampang jumlahnya. Ya. Nah, agar ini kan 0, berarti di sini 0, di sini 0, berarti ini 1, 1 sininya. Berarti ini kan hanya ini yang kita hidupkan, 2 tambah 1 berarti 3, maka tulis ini 3. Nah, di sini kan 1, 0, 1, 1, berarti ini 1, 0, 1, 1. Nah, berarti ini jumlahkan nih, yang 0 jangan dijumlahkan, 8 tambah 2 tambah 1, berarti kan 11. Nah, 11 itu kan, ini kan jumlahnya 11 nih. Ya. Nah, 11 itu berarti sama dengan B dalam heksadesimal. Nah, hasilnya adalah B316. Jadi dia B3 16-nya ke bawah ya. Tuh. Itu ya. Paham? Gampang nih ya. Nah, konversi bilangan sebaliknya lagi, heksadesimal ke biner. Heksadesimal ke biner ini kita kelompokkan juga, angkanya dibuat jadi 44. Nah, misalnya sebaliknya nih, B3, B itu berapa? B itu kan 11. Nah, kita ambil kode 8421 tadi. 8421. Yang jumlahnya 11 mana? 8 tambah 2 berarti kan ini, dan ini. 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. Berarti dia sininya berarti kan 0. Makanya ini 1, 0, 1, 1. Nah, untuk 3 berarti kan ini sama ini. Nah, yang lainnya kan berarti 0. Berarti 0, 1, 1, 0, 1, 1. Gitu. 2 tambah 1 kan 3 jumlahnya ini. Sisa ini. Paham nih ya? Paham tak? Paham, Bu. Belum? Ya, ada pertanyaan ya? Lebih gampang nih. Nah, ini tugas nih. Konversikan bilangan di bawah ini. Ini tugas, kan ada slide-nya. Buat tugas. Latihan sendiri aja lah, buat latihan ya. Latihan mandiri, latihan. Karena kalau nggak latihan kan nggak bisa. Dari sini ada pertanyaan nggak? Saya kasih bahasnya, kita bahas satu soal. Yang soal yang mana yang mau dibahas? Oh, yang mana? Ya, semua ya. Itu banyak, nggak berasa. Kecil sih ya. Bu, ulang yang heksadesimal ke biner, Bu. Heksadesimal ke yang nomor berapa nih? Biner. Heksadesimal ke Biner. Ini ya, biner. Heksadesimal ini. Mana ya, heksadesimal? Tapi ke biner ke 2. Kalau 8 kan oktal. Oh. Yang mana heksadesimal biner di sini soalnya nggak ada? Ini mau dipindahin ke biner. Iya, Bu. Dibuat ke biner. Ini yang nomor ini ya? Iya, tapi dibuat ke biner, Bu, bukan ke oktal. Iya, ini harus dibuat ke biner dulu.
Ya, jadi misalnya kalau kita mau ini kita harus ada 3 tahap nih. Jadi 7FD ya, 7FD ini kan 16. Ini harus kita ubah dulu ke biner. Dia nggak bisa langsung ke 8 gitu. Ini harus kita ubah dulu ke biner. Nah, tadi kan kita sudah sepakat kalau untuk desimal 16 berarti kita buat kelompoknya adalah 44 digit, ya kan? Kita gunakan kode ini aja. 84, 2, 1. Nah, untuk 7 berapa? Berarti ini ya. 0, 1, 1, 1. Berarti 0, 1, 1, 1. Untuk F berapa? 15 ya? Nah, F kan 15. F itu kan 15 ya. Nah, untuk F 15. Berarti semuanya nih, 1, 1, kan 8 tambah 4, 12, 14, 15. Berarti dia 1, 1, 1, 1. Nah, untuk D berarti berapa? 13 ya? 13, Bu. Ya, D 13. Ini kan 13, kecil aja di sininya, biar kelihatan bahwa ini angka 13 gitu. D 13, kalau 13 berarti 8 tambah 4, jadi ini 1, 1, 0, 1. 1. Gitu ya. 1, 1, 0, 1. 13 ya. 1, 1, 0, 1. Nah, ini kita ubah nih, jadi dalam biner nih dia. Dalam biner, dapatlah binernya. Nah, dari biner ini kita harus ubah ke 8. Ya, diubah ke 8. Nah, harus 2 tahap dia, diubah ke 8. Nah, tadi kan kita udah sepakat dari 2 ke 8. Kalau 2 ke 8 tinggal dikali-kalikan aja ya. Dikali, angka-angka ini dikalikan dengan 8 kan. Kalau biner ke 8. Kok oktal gitu ya. Kalau udah angka oktal itu dia berarti sudah harus merubah angkanya. Ya ini tinggal kita ubah dulu. Ini berarti ini kita ubah dulu ini angka ini ke dalam bilangan desimal. Nah, ini nggak bisa langsung nih. Habis di sini. Atau bisa juga gini ya. Ini kan yang kalian tanya kan ini tadi. Biner angkanya gini. Nah ini udah, angka yang ininya nggak usah dulu. Nah sekarang pertanyaannya yang mana? Ini bisa juga kita buat juga ini 7FD ini kita ubah dulu. Ya, 16. Ini diubah dulu ke desimal. Nah gitu. Ya, nanti dari desimal diubah dikonversi ke angka 8. Gitu. Tadi kan untuk biner heksadesimal ke heksadesimal ke desimal kan sudah ada tadi. Nih, dari contoh berikut. Nih ya. Jadi kita gini. Jadi dari ini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Nanti dari desimal baru kita ubah ke dalam bentuk 8. Nah, desimal untuk 8 berarti kan dibagi-bagi dengan angka 8. Kayak gini. Ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu. Jadi dia untuk yang soal yang ini kita anggap ini soal apa 1. Ini kita soal 1, ini 2, ini 3. Jadi soal 4 itu dia harus 3 tahap nih, gini. Kalau yang ini kan biasa aja nih. Ya, kalau udah saya slide-nya cukup segini dulu. Kita nggak usah kerjakan, jadi sisa waktu kalian kerjakan yang bahan di sini. Bukan berarti ini selesai ya. Jadi kerjakan sekarang aja, nanti minggu depan
kita sudah ini untuk latihan ini. Nanti karena minggu depan kita udah materi baru lagi. Nah, nanti bagi yang sudah hadir, silakan absen di sini aja. Bagi yang telah join, hadir di chat ini. Absennya sini aja. Bagi yang telah hadir, silakan join. Kalau mau tanya, silakan tanya. Bagi yang sudah absen, kalau mau meninggalkan kelas, silakan tinggalkan kelas, nggak apa-apa. Bu, izin dulu ya Bu ya. Makasih Bu.